Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 11. Kita bertemu lagi dalam materi pelajaran Bahasa Indonesia. Meningkatnya jumlah pasien yang terkena COVID-19 membuat kita semakin lama sepertinya untuk kembali bertatap muka di sekolah. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring atau belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tugas yang pernah diberikan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang mengidentifikasi teks eksplanasi. Waktu itu, Ibu menyajikan beberapa paragraf dan kalian diminta untuk menentukan apakah teks tersebut atau paragraf tersebut termasuk teks eksplanasi atau bukan. Nah, teks yang manakah itu? Kita lihat. Nah, ini adalah soal yang pertama tentang gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Dan seterusnya kita baca bersama-sama. Nah, penjelasannya adalah teks di atas merupakan teks eksplanasi karena menjelaskan suatu fenomena yaitu gempa bumi. Teks tersebut juga merupakan teks eksplanasi dengan pola sebab akibat atau kausalitas. Di sini kita bisa menemukan beberapa konjungsi, ada konjungsi oleh karena itu, ada karena, dan ada akibat. Oke, bisa difahami ya untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi adalah sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya perikanan masih meningkat cukup mengesankan yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan yang meningkat 6,46% dan seterusnya. Nah, penjelasannya adalah teks tersebut merupakan teks eksplanasi karena memaparkan suatu fenomena atau suatu bidang, dalam hal ini ya, memaparkan sesuatu yang disertai oleh fakta-fakta, dan kebetulan pada teks ini faktanya dalam bentuk angka. Kita lanjutkan. Teks berikutnya tentang pertanian. Pertanian yang dilakukan secara konvensional sudah ketinggalan zaman. Cara bertani konvensional ini dipandang tidak mampu meningkatkan produksi dan kualitas pangan jika dilihat dari tingkat kebutuhan pangan. Dan seterusnya silakan kita baca bersama-sama ya. Nah, adapun penjelasannya adalah teks di atas termasuk teks eksplanasi karena di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Nah, kalian mungkin tidak menemukan konjungsi sebab akibat di sini, tetapi ini tetap merupakan hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibatnya yaitu cara bertani konvensional yang tidak mampu meningkatkan produksi dan kualitas pangan sehingga dianggap sudah ketinggalan zaman. Selanjutnya, sejak sekolah dasar aku dididik mandiri oleh ibuku. Pada saat aku berusia 11 tahun, ibuku mendidik aku supaya bisa mencari uang sendiri memenuhi kebutuhan sekolahku. Dan seterusnya kalian tentunya sudah baca sampai selesai. Nah, penjelasan untuk teks tersebut, teks di atas itu, teks ini maksud ibu bukan merupakan teks eksplanasi, melainkan merupakan teks narasi karena berisi cerita di dalamnya. Di sini ada penggunaan kata ganti aku dan seterusnya. Di sini di dalamnya ada tokoh ya, berarti ini merupakan sebuah teks narasi. Kita lanjutkan. Pohon anggur di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya dan seterusnya. Nah, penjelasannya adalah teks ini bukan merupakan teks eksplanasi, melainkan teks prosedur. Nah, kalian sudah belajar teks prosedur sebelum materi eksplanasi ini. Kenapa merupakan teks prosedur? Karena di dalamnya menjelaskan cara atau prosedur membuat sesuatu. Nah, sudah paham semuanya ya? Nah, jadi kalian sudah bisa tahu jawaban kalian kemarin benar atau salah. Nah, kalaupun sesuai berarti jawaban kalian benar, dan kalaupun kalian masih salah, sekarang kalian sudah tahu jawaban yang benarnya.
Kita lanjutkan ke tambahan materi, yaitu tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi ada dua macam, yaitu pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas. Nanti bentuknya bisa sebab akibat, bisa juga akibat sebab. Tapi di sini kita namai kausalitas secara umum, yaitu sebab akibat atau kausalitas. Kemudian yang kedua adalah pola pengembangan proses atau kronologis. Bagaimana perbedaannya? Kita simak. Ya, pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas itu memiliki gagasan umum berupa sebab dan perincian pengembangannya berupa akibat. Nah, kalau gagasan umumnya itu sebab atau kalimat di awalnya menjelaskan atau berupa sebab dan rinciannya berupa akibat, maka polanya adalah pola kausalitas sebab akibat. Nah, tetapi bisa juga sebaliknya, polanya akibat sebab. Misalkan di awal sebagai gagasan utamanya itu atau gagasan umumnya itu adalah akibat, kemudian perinciannya adalah beberapa penjelasan sebab berbentuk sebab. Nah, itu berarti polanya akibat sebab. Tetapi secara umum kebanyakan pola kausalitas itu biasanya berbentuk sebab akibat. Kita lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan pola pengembangan proses atau kronologis? Nah, pola pengembangan proses atau kronologis itu berupa urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan kronologis suatu kejadian atau peristiwa. Langkah-langkahnya: 1. Mengetahui perincian secara menyeluruh. Kemudian, kedua, membagi proses ke dalam tahapan-tahapan. Dan yang ketiga, menjelaskan setiap urutan secara detail. Nah, bagaimana, kalian sudah paham? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, kita akan lihat contoh teksnya ya. Nah, ini kebetulan agak kecil ya tulisannya, semoga kalian bisa membacanya dengan baik. Nah, yang pertama contoh kausalitas sebab akibat. Nah, di sini kita lihat gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 memiliki kedalaman gempa mencapai 17 km dengan besaran 7 skala Richter. Pusatnya ada di daerah barat daya Yogyakarta sejauh 25 km. Nah, ini bercerita tentang gempa ya. Gempa tersebut menyebabkan banyak korban meninggal dunia dan mengalami luka-luka. Nah, ini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh gempa. Nah, berarti akibat-akibat yang muncul ini disebabkan oleh gempa bumi. Nah, bagian sebabnya adalah bagian gagasan umumnya adalah berupa sebab, yaitu gempa bumi. Kemudian gempa bumi tersebut dalam hal ini sebab menimbulkan akibat. Akibatnya yaitu banyak korban jiwa meninggal, mengalami luka-luka, menyebabkan terjadinya rumah roboh dan kerusakan yang sangat parah sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Nah, itu urutan sebab akibat. Sekali lagi saya ulangi, gagasan umumnya adalah berupa sebab, yaitu gempa bumi, dan rinciannya adalah akibat. Nah, bisa disimak dari mulai sini sampai bagian akhir. Ya, silakan difahami. Nah, kemudian berikutnya kausalitas berbentuk atau berpola akibat sebab. Nah, kita lihat di sini contohnya. Belakangan ini banyak bencana alam terjadi seperti banjir dan tanah longsor. Nah, dari situ kita lihat ya bahwa gagasan utamanya atau bagian awalnya kita lihat di sini memunculkan sebuah akibat, yaitu banyak bencana alam terjadi seperti banjir dan longsor. Ini adalah sebuah akibat. Nah, sebuah akibat disimpan di bagian gagasan utama atau gagasan umum. Berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia mengalami bencana serupa di musim penghujan ini, tak terkecuali untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Jika musim kemarau tiba, kekeringan pun melanda. Air bersih menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sulit untuk didapatkan. Kebakaran lebih cepat menjalar dengan cepat karena suhu udara yang tinggi. Semua itu terjadi karena rusaknya hutan akibat aktivitas penebangan hutan yang marak setahun terakhir ini. Nah, jadi kita perhatikan dari sini sampai sini ya, dari belakangan sampai kata tinggi di sini itu menunjukkan akibat. Kemudian di bagian akhir
kita lihat semua itu terjadi karena rusaknya hutan akibat aktivitas penebangan hutan yang marak setahun terakhir. Nah, ini adalah sebabnya. Jadi akibat dulu baru sebab. Nah, berarti ini hubungan kausalitas berpola akibat sebab. Kemudian kita lanjutkan contoh teks yang merupakan teks eksplanasi berpola proses atau kronologis. Nah, tadi disebutkan bahwa kronologis itu ada urutan ya, urutan-urutan yang dijelaskan secara detail di bagian akhirnya. Nah, di sini lihat, pada bulan keempat muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, nah ini di sini dijelaskan urutan ya, bulan keempat, kemudian bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, bulan ke-8 dan 9. Nah, silakan simak sampai bagian akhir. Ini adalah tentang perkembangan janin di dalam kandungan ya. Nah, ini penjelasan yang dibuat atau di pola dalam bentuk pola kronologis atau proses ya. Kelihatan bedanya kan satu sama lain. Nah, semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, tugas untuk kalian adalah kalian mengidentifikasi pola pengembangan teks eksplanasi, apakah termasuk proses atau termasuk kausalitas. Maksud Ibu termasuk proses atau kronologis, ataukah pola pengembangannya sebab akibat atau kausalitas. Nah, di manakah soalnya? Soalnya nanti akan Ibu masukkan di dalam Google Form. Google Form itu yang akan Ibu share nanti di Google Classroom. Google Form-nya itu akan berfungsi juga sebagai daftar hadir. Jadi daftar hadir sekaligus ada soal di dalamnya. Ya. Jadi kalian mengisi daftar hadir tidak hanya mengisi daftar hadir tetapi juga mengisikan jawaban di form tersebut. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.